Selamat pagi, kita kembali masuk dalam acara Bintang Rumah Sakit. Ya, ini sudah ada Kak DN Prayogo, Handri Sukma, Kak Andri Girsang, ada Kak Asmarani sedang bergabung. Kita menunggu narasumber kita bergabung dulu ya, kakak-kakak sekalian. Ya, acara Bintang Rumah Sakit ini acara yang rutin dilakukan oleh IAMARSI, Ikatan Ahli Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia, setiap bulan, setiap akhir bulan. Jadi, yang baru pertama bergabung, silahkan nanti terus mantengin IG kami ya, IG IAMARSI, @IAMARSI 2021. Kita masih menunggu narasumber kita, sabar sedikit untuk bergabung ya. Kak Sri Murti 491, terima kasih sudah bergabung. Kak Serly, terima kasih. Oh, ada Rani. Rani, terima kasih sudah bergabung. Rani ini, Kak Asmarani ini adalah Ketua Komite Mutu di salah satu rumah sakit Metro ya, Rumah Sakit Bunda Mulia di Cikarang. Kak Widya Stuti Nur sudah bergabung. Oh, ini ada Kak Fania Amalia, Ketua Komite juga. Terima kasih, selamat pagi. Oke, kita tunggu sebentar ya narasumber kita bergabung ya. Apa kabar Kak Fania? Sudah sehat kah? Ya, semoga Kak Fania cepat sembuh ya. Ya, kami di IAMARSI memanggil rekan-rekan IAMARSI ini dengan sebutan kakak ya. Jadi tidak ada senioritas, junioritas. Semua dipanggilnya sama, kakak semua. Oke, selamat pagi Kak Fania, ini narasumber kita. Pagi, Dok. Sudah kelihatan ya, Dok? Belum terlihat, Dok? Oh, belum kelihatan. Ya. Narasumber kita pada pagi hari ini adalah seorang dokter umum yang sudah lama berkecimpung dalam bidang mutu dan keselamatan pasien. Dan kenapa kita undang? Karena beliau ini sudah berhasil membawa rumah sakitnya lulus akreditasi barusan ya, padahal standar akreditasinya baru keluar tanggal 13 April 2022, tapi beliau ini sudah berhasil, rumah sakitnya berhasil lulus paripurna barusan ya dok ya. Betul. Oke, beliau ini saat ini juga baru bergabung menjadi member IAMARSI. Jadi kakak-kakak sekalian yang ada di sini yang sudah merupakan lulusan S2 Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit, silakan ikut bergabung menjadi anggota IAMARSI. Di IAMARSI kami rutin mengadakan acara-acara seperti ini, IG Live setiap bulan sekali minimal, kemudian webinar online dan offline. Kami juga mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak yang kompeten pada bulan Juli. Kami juga mengundang misalkan untuk pada saat ada seminar pajak, itu juga kami adakan ya, karena ada undang-undang perpajakan terbaru dan sebagainya. Kami juga sempat mengundang juga Bapak Sandiaga Uno. Jadi silakan kakak-kakak sekalian, kalau yang belum bergabung nih merupakan lulusan S2 Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit tapi saat ini belum bergabung menjadi anggota IAMARSI, yuk bergabung. Nanti akan saya beritahukan cara-caranya bagaimana. Pantengin dulu IG Live kami ya. Oke, terima kasih Dr. Kodiatus Solihah Mars yang sudah bergabung bersama dengan kami. Atau saya panggil supaya lebih akrab Kak Diat saja ya. Panggilannya Kak Diat ya, betul ya? Iya. Iya, betul, Dok. Oke. Uh, kalau di Amarsi kita semua panggilnya kakak-kakak gitu ya. Oh, iya, iya. Oke, Kak Diat ini lulusan dari S1 Universitas Yarsi, Pendidikan Kedokteran pada tahun 2004.
kemudian lulus S2 Marsnya di SA Unggul, lulusnya tahun 2022. Selamat ya atas kelulusannya baru tahun ini juga ya. 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 Lalu beliau ini juga sudah pernah mengikuti pelatihan PMKP di Kars pada tahun 2019. Jadi memang dan menjadi ketua komite mutu itu sudah sejak kapan ya dok berkecimpung di menjadi komite mutu di rumah sakit dokter? Monggo dok, silakan. Iya, sebelumnya saya di rumah sakit, kebetulan saya saat ini bekerja di Rumah Sakit Metro Hospital Cikupa ya dok ya. Sebelumnya saya sebagai dokter jaga dan di tahun 2019 saya bergabung dengan QR dan akhirnya terbentuk apa namanya komite PMKP dok sebelumnya di tahun 2019. Saya bergabung di komite PMKP di 2019 dan di 2021 akhirnya saya menjadi ketua komite mutu dok. Sesuai dengan yang Permenkes yang terbaru ya dok ya tentang pembentukan komite mutu di tahun 2020. Iya, Permenkes 80 tahun 2020 ya, Kak Diat ya. Ya, Ini ya betul. lumayan cukup lama juga ya bergabung menjadi, maksudnya berkecimpung dalam mutu dan keselamatan pasien. Nah, ini kan kakak-kakak yang hadir di sini juga ingin mendengarkan ini. Kok bisa sih Kak Diat ini membawa rumah sakitnya sampai ke paripurna nih? Ya paripurna ya kalau nggak salah ya Kak Diat ya? Iya, betul dokter. Alhamdulillah lulus paripurna. Iya, kapan itu dok? Dan gimana tuh? Coba bisa ceritakan prosesnya gitu. Kak Diat, silakan Kak Diat. Baik dokter. Salam kenal semuanya kakak-kakak di grup IG Imarsi. Salam kenal ya kak semuanya. Saya baru bergabung di Imarsi karena juga baru lulus juga Marsnya seperti itu. Jadi suka membawa rumah sakit bisa lulus paripurna itu kerjasama bukan hanya kerja saya sih tapi kerja tim karena kalau tidak ada dukungan atau support dari manajemen dan semua staf rumah sakit pastinya Metro Hospital Cikupa tidak bisa mendapat bintang paripurna untuk akreditasi itu sendiri seperti itu. Jadi di awal Metro Hospital Cikupa itu sudah melakukan akreditasi dengan lembaga KAS ya. Sebelumnya memang ada satu lembaga, tapi sekarang udah ada 6 lembaga. Kita sebelumnya sudah berakreditasi dengan KAS, di mana sertifikat kami itu berakhir di bulan Desember 2020. Tetapi kan teman-teman tahu, kakak-kakak semua tahu kita mengalami pandemi COVID, akhirnya untuk akreditasi sementara ditiadakan. Nah, di situ kan kita ada kebijakan sendiri ya dari Kemenkes, kita ada perpanjangan sertifikat, dan akhirnya perpanjangan sertifikat itu terakhir dari Kemenkes sampai dengan Februari 2023. Nah, di tahun 2022 ini, Metro Hospital Cikupa itu menjadwalkan sebelumnya akreditasi itu di bulan September. Nah, tetapi kami mendapat tantangan dari representatif untuk akreditasi maju di bulan Agustus. Jadi, kami siap sebagai tim, saya sebagai komite mutus yang sebagai memfasilitasi untuk kegiatan akreditasi dan bersama dengan semua staf akhirnya menerima tantangannya itu tersebut untuk akreditasi di bulan Agustus seperti itu. Nah, eh, apa namanya? Pada awalnya pastinya untuk yang terlibat sebelumnya kami mempersiapkan akreditasi itu kan di awal tahun 2022 ya. Dipersiapkan sebelumnya kita memakai standar masih senar 1.1. Kita mempersiapkan sesuai dengan senar 1.1 dan akhirnya berubah menjadi Starkes di bulan April
Juni ya dok ya, April atau Juni ya, yang menjadi April. Starkes April ya dok ya. April sehingga berubah menjadi Starkes 2022. Di mana kan kita sebelumnya mempersiapkan sesuai dengan senar, akhirnya berubah menjadi Starkes, itu tantangan besar buat kami untuk menyesuaikan kembali dengan Starkesnya itu sendiri, seperti itu. Uh, Awalnya kami ada membentuk tim akreditasi, di mana memang komitmen itu memfasilitasi, dan kebetulan saya juga ditunjuk sebagai ketua akreditasinya. Saya juga saya juga ditunjuk menjadi ketua akreditasi, dan saya melibatkan untuk penanggung jawab bab ya, kita sebut bab sekarang, bab akreditasi itu adalah yang terlibat adalah semua unit, di mana itu sesuai dengan isi dari standar dan bab itu sendiri. Misalkan kalau di bab PAB ya itu pastinya saya minta untuk tim kamar operasi dan anestesi ya, untuk mempersiapkan apa namanya, pendokumentasian regulasi uh, yang diminta dari standar dan standar dan instrumen penilainya itu tersebut. Di mana kami juga membuat setelah membentuk tim dan kita membuat time schedule, jadwal untuk timeline bagaimana kita bisa apa namanya, mencapai target 100% untuk untuk pemenuhan standar dan instrumen itu tersendiri gitu. Nah, di situ kami melakukan pertemuan rutin dengan penanggung jawab bab. Di situ kami membuat jadwal seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali untuk pertemuan dengan bab akreditasi. Di situ saat itu kita membaca bersama apa itu apa namanya, standarnya, dan tidak lupa kita juga harus membaca maksud dan tujuannya, sehingga kita bisa paham apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan standar itu tersebut. Nah, kebetulan Metro Hospital Cikupa itu kita berakreditasi dengan lembaga KAS dok, karena memang sebelumnya kita sudah terakreditasi oleh KAS, dan juga Rumah Sakit juga kita mempercayakan kepada KAS untuk apa namanya, proses akreditasi rumah sakit kami, seperti itu. Karena kami sudah cukup kenal juga beberapa, maksudnya udah lebih mengerti dan lebih paham dengan KAS, di mana KAS juga kan mempunyai Telegram itu sendiri, kadang suka ada knowledge ilmu ya, kalau nggak salah, kalau knowledge ilmu itu setiap hari Jumat, seperti itu. Jadi saya sendiri juga suka sering mengikuti seperti itu. Jadi mengetahui apa namanya, dari maksud dan tujuan dari semua bab akreditasi itu sendiri. Lalu setelah kita melakukan pertemuan rutin, kita baca bersama untuk ini, dan di situ kita melihat regulasi, dokumen, pelatihan yang belum kita capai, yang belum kita buat. Nah, di situ kan regulasi kami itu sebenarnya perlu apa ya, regulasi kami itu sudah masa berlaku tuh udah 3 tahun sih dok. Kan dimana kebijakan di rumah sakit kami dokumen harus dilakukan review kembali setelah 3 tahun. Nah itu kerja keras tuh. Kita mau akreditasi pada saat dokumen kita sudah harus direview semua seperti itu, karena sudah masa 3 tahun seperti itu. Nah di situ juga kita mereview semua regulasi, di mana juga semua regulasi memang mengaitkan semua manajemen, seperti kepala bidang, kepala kabit,
untuk mereview semua regulasi, apakah masih bisa untuk diimplementasikan di pelayanan. Regulasi, terus juga SPO juga untuk direview oleh semua unit, apakah memang masih bisa dilakukan atau memang tidak. Nah, di situ memang kerja keras sekali sih dok untuk mereview dokumen. Itu memang review dokumen itu memang sudah kita lakukan di awal tahun 2022 ya. Tahun 2022 kita sudah melakukan review dokumen, dan akhirnya juga di saat mau mendekati akhir juga itu sudah selesai semua untuk mereview. Hanya kami di situ apa namanya, tinggal melengkapi apa yang belum ada di dalam standar Starkes itu sendiri, gitu. Seperti pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan itu kami kejar tuh dok di tahun 2002 ini, karena pandemi COVID ya, jadi jujur pelatihan kadang jadi tidak berjalan dengan sesuai dengan jadwal tepat vakum untuk pelatihan-pelatihan. Nah, di tahun 2002 ini kita kejar pelatihan-pelatihan semuanya, seperti pelatihan wajib ya, seperti di orientasi umum, tentang BHD, PMKP, tentang keselamatan pasien, tentang PPI, K3, manajemen resiko, itu kita kejar semua di tahun 2022, seperti itu. Nah, itu kan apa namanya, kerja keras kami untuk memenuhi dari standar elemen apa namanya, akreditasi gitu untuk pelatihan-pelatihan itu sendiri. Karena banyak sekali kita waktu itu pelatihan banyak yang terpending dan belum dilaksanakan. Selain pelatihan juga untuk kalau penilaian kinerja juga untuk dan selain itu juga melihat ini apa namanya, kelengkapan berkas, semua kelengkapan berkas pegawai itu kami supervisi semua gitu kan, melihat apa namanya, kelengkapan berkas untuk melihat SIP-nya, STR-nya, apakah sudah dilakukan verifikasi ke sumber pertama, ke universitas itu sendiri gitu kan. Nah, itu juga SDM cukup sebelumnya juga itu perlu ini ya, perlu waktu yang cukup, tidak cukup yang apa sih, tidak begitu cukup yang cepat gitu ya. Jadi kita pastikan semua sertifikat atau ijazah sudah dilakukan verifikasi oleh sumber pertama, seperti itu. Dan juga apa namanya, selain itu juga kita ini apa namanya, kan menggerakkan kembali komite dan tim. Nah, itu kerja keras tuh dok, menggerakkan kembali komite dan tim. Sebelumnya kan kita sudah terbentuk nih, komite mutu memang kami sudah terbentuk, komite PPI, PPRA, geriatri, dan juga untuk Connect, terus HIP dan TB. Nah, itu sempat apa namanya, sebelumnya mereka memang sudah ada program, program. Nah, di situ di tahun 2002 ini kami komite mutu menagih nih, mana nih kegiatannya gitu kan, itu kan diminta. Mana nih kegiatan-kegiatannya, pelaporan-pelaporannya selama 2022 ini gitu. Jadi di situ juga untuk komite medik juga komite mutu buru-buru ke semua tim, ayo dong lakukan pelaksanaan programnya, juga untuk membuat evaluasi dari laporan program kerjanya, seperti itu. Nah, di Starkes itu sendiri kan ada prognas baru ya dok ya, ada prognas stunting dan juga KB. Nah, di situ juga kita di tahun 2022 di bulan Juni kita baru membentuk tim stunting dan KB gitu. Nah, kebetulan untuk KB itu sendiri bersamaan kita baru ber-MOU dengan Dinkes gitu. Jadi kami dari Metro mendapatkan alkon dari Dinkes, ada MOU, dan juga kita mulai melakukan pelayanan KB. Alhamdulillah sekarang pelayanan KB kami berjalan seperti itu. Dan juga untuk stunting, dan di stunting ini juga hal yang baru untuk rumah sakit kami untuk melakukan program stunting. Waktu itu kami tidak
tidak tahu nih apa sih itu stunting segala macam gitu kan. Nah, di situ kita mencari literatur Permenkes yang terkait dengan kegiatan stunting karena di stunting itu sendiri orang-orangnya juga yang saya libatkan kan dari pihak gizi, juga fisioterapi, juga poli, rawat inap juga untuk itu hal yang baru buat mereka. Jadi disitulah komite mutu apa namanya memberi sedikit apa namanya gambaran apa itu stunting seperti itu dan apa sih yang harus dilakukan dengan stunting. Nah itu juga kita melihat ke ininya ke standar dan instrumen akreditasinya apa sih pemenuhannya seperti itu kan ada tim, ada pedoman kerja, juga ada program kerja seperti itu. Nah memang data kami di dua dua ini kan pada di bulan Juni, jadi kami hanya melakukan evaluasi April, Mei, Juni, jadi Juli, Agustus. Jadi kita melakukan evaluasi hanya di 2 bulan itu sendiri. Dan memang dari lembaga KARS itu sendiri, alhamdulillah dari beliau memang untuk yang data yang dilihat itu memang kalau bisa minimal 3 bulan. Tapi kalau misalkan ada 1 bulan pun mereka masih bisa terima sih dok, seperti itu untuk data pelaksanaan di rumah sakit itu sendiri. Jadi KARS cukup sangat membantu dan cukup paham untuk data yang kami kumpulkan jika memang belum sampai ada untuk 3 bulan seperti itu. Ya, wah, rasanya ceritanya panjang lebar itu berarti Kak Diat ini usahanya betul-betul mantap ya untuk mulai dari jadi yang tadi awalnya Desember, kemudian jadi tiba-tiba Agustus, begitu ya Kak Diat ya. Lalu Iya dok. yang tiba-tiba muncul standar-standar baru di Proknas ya, sehingga Komite Mutu akhirnya memfasilitasi ya kalau tadi saya boleh tarikan sedikit. Jadi Komite Mutu, jadi dokter beserta tim di Komite Mutu, dokter memfasilitasi untuk tim-tim yang sudah ada itu bergerak lagi, kemudian tim yang baru dibentuk segera untuk diberikan ilmu-ilmunya yang terkait gitu ya, Kak Diat ya. Lalu kemudian penggerakan juga ke kabit-kabit begitu ya dok, kabit-kabit ke Iya. unit gitu ya. Oke, ya silakan kakak-kakak yang ada di sini. Mungkin ada kakak-kakak yang memang di rumah sakitnya menjadi ketua komite mutu atau anggota komite mutu atau di rumah sakitnya sedang mempersiapkan akreditasi nih. Boleh tanya-tanya ke Kak Diat di sini. Beliau kalau karena apa memang sudah dikerjakan gitu ya, memang sudah dikerjakan sendiri, sudah memang melaksanakan segala sesuatunya sendiri. Jadi beliau paham banget ini ceritanya bisa sampai besok ini ya, betul ya? Oh, ada Kak Rasid sudah bergabung. Ayo Kak Rasid, silakan. Kalau misalkan Kak Rasid ini juga merupakan orang penting ya di rumah sakitnya. Silakan ada yang mau ditanyakan, disampaikan atau didiskusikan. Kak Eka Widya, Kak Rahma Desi sudah bergabung, Kak Dabinso, Kak Yulia. Eh, Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Dokter Fenty juga sudah bergabung. Kemudian ada Kak Martini Patuwondatu sudah bergabung, Kak Lucia Yohana, Kak Sakina sama Kak Ahmad Nur Kholil. Silakan ya kakak-kakak yang ada di sini boleh menyampaikan misalkan aduh rasanya kok susah banget atau gimana ya, tapi untungnya Kak Diat nih tadi Kak Diat sempat menyampaikan bahwa memilih lembaga KARS ya, ada beberapa lembaga. Nah, kakak-kakak yang ada di sini, jangan khawatir untuk di IAMRC ini, bulan ini kita mengupas tentang keberhasilan akreditasi yang diikuti atau yang dari lembaga KARS. Nanti bulan depan dari LIPA yang lain. Cuman karena yang topik kali ini adalah tentang lembaga KARS, tadi sempat disampaikan ya, sebetulnya kan 3 bulan tuh, tapi terus KARS membeli excuse begitu ya Kak Diat ya, untuk 1 bulan saja datanya nggak apa-apa masih bisa dimasukkan sebagai suatu pemenuhan EP. Betul ya Kak Diat ya? Betul ya. Nah,
Itu prosesnya gimana? Apa Kak Diat ngobrol dulu sama orang Kars, minta dulu, atau gimana? Atau Hmm, sudah memang ya dok. otomatis atau ada nego atau karena setahu saya kan iya memang begitu ya ketentuannya atau gimana tuh? Coba deh Kak Diat kasih tahu nih ke kakak-kakak yang ada di sini. Ya, teman-teman, kakak-kakak semua, kami kan dengan lembaga Kars ya. Nah, itu kan apa namanya? Kars itu memfasilitasi adanya Sismadak di mana kami juga sebelumnya mempunyai Sismadak versi 5.3. Nah, terus kan Kars mengikuti sesuai dengan Starkes, akhirnya menjadi versi Sismadak versi 6.1. Nah, itu juga saya di rumah sakit, ayo bagaimana supaya Sismadak kita sudah bisa kita gunakan untuk melakukan upload dokumen seperti itu. Karena kan sebelumnya belum sesuai dengan Starkes. Nah, akhirnya di bulan Mei akhir di awal Juni kita baru bisa menggunakan tuh Sismadak versi 6.0. Terus akhirnya sekarang yang diupload menjadi Sismadak. Nah, di situ kan Jadi kita melakukan upload ya dok ya. Setelah lembaga karsnya, setelah Sismadaknya 6, versi 6.1 itu sudah kami bisa siapkan, sudah bisa upload. Jadi saya bersama dengan penanggung jawab melakukan upload dokumen itu sendiri apa yang diminta. Nah di situ kan baiknya Kars itu dia membuat ada instrumen gitu. Itu lebih memudahkan kami untuk apa namanya apa sih sebenarnya ini yang diminta dari standar ini, yang diminta itu sebenarnya regulasi atau apa namanya atau bukti atau memang yang diminta itu seperti apa gitu. Nah setelah Kas mengeluarkan instrumen akhirnya kami bisa paham, oh ini ternyata yang diminta regulasi, oh ini yang diminta bukti pelaksanaan, oh ini minta apa namanya ya seperti itu kebanyakan minta regulasi, bukti pelaksanaan terutama seperti itu. Kalau bukti pelaksanaan kan mungkin kakak-kakak semua tahu ya yang diminta bukti pelaksanaan itu seperti apa. Nah sebelumnya di situ juga apa namanya setelah kita melakukan sismadak kan kita ada memang kalau untuk mutu mungkin data bisa ada triwulan pertama dan triwulan kedua. Untuk tetapi untuk yang data-data baru, data-data baru, nah ini waktu pada saat survei sih dok, pada saat survei yang datang, kan kita pelaksanaannya itu 3 hari dok. Jadi satu secara online itu melihat dokumen dan 2 hari itu offline. Jadi mereka melakukan telusur. Nah di situ kan saya kontak di mana saya menjadi kontak kontak untuk tim surveyor itu sendiri. Jadi saya memang melakukan komunikasi langsung kepada surveyor itu sendiri. Nah, 1 minggu sebelum akre itu kan kita membuka akses sismanda kita untuk surveyor seperti itu. Nah, di situ surveyor sudah bisa melihat. Kadang kita udah kasih kadang itu juga kita kasih ya apa yang udah kita lakukan gitu kan dok. Nah di situ mereka baca oh ini belum ada kok belum ya kelihatannya gini 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 gitu kan. Oh ya udah nggak apa-apa yang kayak gitu kan upload yang sudah dikerjakan saat data 1 bulan pun tidak apa-apa yang penting ada bukti pelaksanaannya karena mereka memahami ini Starkes yang belum lama yang di apa namanya yang diberlakukan jadi dari pihak supplier sih cukup mengerti dan paham sih dok gitu untuk data yang kami upload belum 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 sampai 3 bulan atau ada yang belum sampai 3 bulan seperti itu. Dok, ngerti nggak sih dok akreditasi sama lembaga Kars waktu surveyornya datang katanya sampai 3 hari kan? Mm -mm. Gimana dok? Deg-degan? Apa ngeri? Apa menyenangkan? Atau gimana dok waktu suasana nih? Ada beberapa kakak-kakak yang tanyanya mungkin tanyanya via WA. Jadi mungkin kakak-kakak yang sini boleh deh tanyanya itu pakai tambahkan komentar di bawah kalau mau tanya langsung di IG. Mau ke WA Ia Marsi juga boleh. Ya, tapi ada yang bertanya begitu Kak. Kak dia waktu datang itu ini surveyor dari Kars tuh serem-serem nggak sih atau gimana? Atau suasananya gimana sih waktu akreditasi gitu? Oh iya, akreditasinya tanggal berapa Kak? Baru ya?
8, 10 dan 11. 8, 10, 11 Agustus ya Kak, barusan ini ya. Ya. Oke, luar biasa ya. Eh, nah, ini juga tantangan baru ya buat teman, buat kakak-kakak semua ya, akreditasi ya, karena ada yang secara daring dan juga luring. Nah, dimana kan rumah sakit juga harus belajar bagaimana cara menghadapi secara daring gitu kan. Apalagi waktu itu Surveyor minta request untuk simulasi code red dan code blue-nya secara daring aja ya. Saya nggak percaya karena udah sesepuh sih dok waktu itu Surveyornya ya. Jadi mereka sangat prokes gitu kan. Jadi prokes karena terkait dengan usia juga. Jadi kami juga sangat menghargai dan menghormati untuk keinginan Surveyor itu sendiri. Nah, di situ juga beliau ada request untuk potret dan apa namanya khotbah untuk dilakukan secara daring saja. Jadi beliau nanti standby di satu ruangan untuk melihat seperti itu. Nah, ini sesuatu yang baru dok untuk kita melakukan secara daring. Nah, di situ juga kami belajar sih. Dimana kan sebelumnya juga udah melakukan apa sudah di knowledge ilmu itu juga sudah melakukan sharing untuk rumah sakit yang sudah melakukan apa survei bagaimana sih cara 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 daring gitu kan. Nah, ini kami sangat di sini kami juga bukan hanya melibatkan bab akreditasi, juga kami juga mencari tim tracker dok, tim tracker rumah sakit kami seperti itu. Nah, pasti kan unit semua sibuk untuk mempersiapkan akreditasi. Jadi kami bagaimana melibatkan staf lain untuk bisa menjadi tracker untuk pelaksanaan survei secara daring seperti itu. Nah, sebelum kita mulai akreditasi itu kita kan kami melakukan simulasi internal yang memang kami waktu itu sangat dibantu sama grup Metro Hospital Cikupa, di mana Metro Hospital Cikupa bergrup. Jadi kami dibantu untuk melakukan simulasi internal waktu itu untuk menghadapi supaya akreditasi secara daring gitu kan. Jadi pada saat daring kita simulasi, jadi kita untuk mengetahui sebenarnya sih blind spot sih dok, mengetahui blank spot ya, terutama titik-titik yang memang tidak ada jaringan wifi seperti itu, atau memang apa namanya jaringan yang memang tidak bisa masuk gitu kan. Nah, kita ke IT sangat nge-push sekali untuk bagaimana supaya jaringan ini bisa masuk seperti itu. Salah satunya perluasan WiFi, router, dan juga mungkin memakai paket data yang memang bisa masuk ke dalam unit yang memang untuk apa untuk melakukan survei seperti itu. Jadi tracker ini selain juga saya melatih tracker bagaimana cara mengambil gambar dan juga bagaimana nanti apa namanya MC. Nah, kita juga mempersiapkan MC ya dok ya, mempersiapkan MC di semua unit untuk bagaimana beliau cara menjawab dan cara berkomunikasi dengan surveyor secara daring seperti itu. Dan juga kemarin juga kalau dari KAS kan kita harus protect kesehatan, bagaimana kita memindahkan memindahkan dari satu HP ke HP yang lain. Jadi jangan selalu diingatkan terus, jangan lupa dilakukan desinfektan ya. Desinfektan itu pasti pada saat simulasi kita ya jangan lupa desinfektannya, nanti dilihat sama surveyor bagaimana kita menjaga prokes COVID di rumah sakit seperti itu. Nah, itu sesuatu hal yang seru sih dok, bagaimana kita melakukan simulasi daring itu sendiri. Jadi kita tahu dan mengerti dan paham itu sesuatu yang menyenangkan sih dok sebenarnya gitu kan. Setelah kita itu dan paham, dan kita juga tim trackernya jadinya jadi tim tetap supaya tidak berubah-berubah. Untuk tim trackernya juga tim tracker satu nanti pindah ke sini, nanti pindah ke sini, jadi apa ya seru gitu. Jadi dari kalau tracker kita kalau ke apa kalau melihat MFK ya dok ya, jadi kita hanya tidak menyiapkan 1-2 tracker, jadi bisa ada 7 sampai 8 tracker malah seperti itu kan. Di situ juga kita apa namanya menghemat waktu ya, karena kita juga tidak mau mengecewakan surveyor supaya tidak menunggu lama. Dia mau dari unit satu ke unit lain tuh langsung, misalkan dari IGD dia mau ke farmasi, dari IGD selesai, jadi tracker yang kedua udah standby di situ, udah nyala, udah on cam semuanya. Jadi apa bagaimana kami berusaha tidak untuk
mengecewakan surveyor, supaya juga bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh surveyor, seperti itu. Nah, kalau untuk kami mendapatkan jadwal dan nama dari tim surveyor itu kurang lebih 2 minggu ya, kurang lebih 2 minggu sebelum kita lakukan surveyor. Nah, kita sudah punya nama. Nah, di situ saya sebagai ketua komite akreditasi, sebagai ketua akreditasi dan komite mutu melakukan komunikasi secara langsung sama beliau. Ya komunikasi, say hello, apa kabar, dokter saat ini tinggal di mana, ini gimana, seperti. Jadi kami sudah melakukan berkomunikasi dengan pihak surveyor seperti itu. Terus pada saat komunikasi juga bisa terlihat ya, dok, mereka welcome sekali, baik sekali dengan kami, menanyakan bagaimana di rumah sakit Metro Hospital saat untuk kesiapan akreditasi ini, gitu kan. Dari beliau juga cukup dari beliau juga sangat 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 berkomunikasi sih, dok, sama sama saya, sama teman sama saya tentu sangat berkomunikasi seperti itu. Dan kebetulan pada saat ketemu dengan surveyor, karena sudah berkomunikasi sebelumnya, jadi kami baik nih dokter, ada surveyornya nih, baik, bisa kok diajak komunikasi, bisa kok ditanya-tanya, bilang kayak gitu. Nggak yang kita yang menjaga, yang kita nggak kayak kita menjaga jarak itu, enggak kok, surveyornya nggak menjaga jarak, malah kita bisa berkomunikasi, berdiskusi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ini, gitu kan? Kita kan udah kasih link simak-simaknya ya. Jadi juga kita masih bisa berkomunikasi sama beliau seperti itu. Ya itu arahannya kata sebelum sebelum pada saat survei, pada saat kita udah berkomunikasi sama beliau, sudah ada masukan-masukannya seperti itu sih, dok. Jadi timnya juga, kalau saya sudah bilang udah tenang aja, tim surveyornya baik kok, baik pokoknya. Jadi nggak usah takut, nggak usah tegang, pokoknya welcome kayak gitu. Jadi bener ya, dok, iya udah baik pokoknya gitu. Jadi ya udah, jadi teman-teman juga tenang, ya, akhirnya udah melihat kenyataannya pada saat datang, oh iya dok ya, surveyornya baik gitu ya. Jadi ya udah, kita jalankan akreditasi tanpa ada tanpa ada beban ketakutan seperti itu. Jadi mereka juga kalau nggak ngerti ya langsung tanya ke suppliernya seperti itu. Wah, Itu sih, keren dok. juga ya. Selain selain apa yang dari 3 bulan di excuse jadi 1 bulan datanya, terus waktu datang dan mulai dari sebelum datang pun sudah komunikasinya sudah bagus, suppliernya juga baik-baik ya. Katanya dokter Diat nih yang sudah Kak Diat nih yang sudah mengalami sendiri ya. Oke, jadi nggak salah ya pilih lembaga akreditasinya KARS begitu ya Kak Diat ya. Teman-teman Untuk saat ini memang sedang menyesali sih, dok. sudah tidak beralih ke lain hati gitu ya Kak Diat ya. Oke. Oke, Ya. saya sapa dulu sebentar beberapa. Ini ada kakak-kakak yang baru bergabung. Terima kasih. Ada Kak Desi 572, Kak Erna Dewanto. Rumah Sakit Akidah sudah bergabung nih, Kak Apri, Andi, Beni, Hendri Kelana. Terima kasih juga love-love-nya. Tadi sudah ada kasih love-love ya. Religious Man, Kak Rangga Dimas. Oh, ada pertanyaan ini dari Kak Septi Dekania. Apakah kita perlu menunjukkan program PMKP sebelumnya yang masih versi SNAR 11 untuk bulan sebelum April 2022? Wah, ini mantap nih Kak Septi nih pertanyaannya. Nah, iya kan gini dok ya, kan standar itu mulainya April. Terus dokter diakreditasi itu kan Agustus ya, awal Agustus. Nah, padahal ada data-data yang sebelum April pasti masih pakai SNAR 11. Nah, itu gimana dok? Kak Diat nih pengalamannya nih. Silakan Kak Diat. Kak Diat, sorry suaranya. Kak Diat suaranya. Oh ya, baik, dok. Oke. Ya, memang waktu itu laporan laporan triwulan PMKP kami yang 3 bulan itu masih menunjukkan sesuai dengan SNAR 1.1. Nah, di triwulan ini memang beberapa dari surveyor menanyakan apakah
rumah sakit sudah mengikuti sesuai dengan Starkes untuk indikator mutunya seperti itu. Kan kalau di Starkes kan teman-teman kan ada indikator mutu. Kalau indikator mutu nasional, indikator mutu prioritas rumah sakit, dan indikator mutu prioritas unit itu sendiri seperti itu ya. Nah ini kalau indikator mutu nasional kan memang kami sudah menjalankan ya di awal tahun, itu memang tidak ada perubahan, jadi itu sudah memang sudah diaplikasikan. Nah yang menjadi waktu itu tantangan itu yang prioritas prioritas rumah sakit. Karena kan itu prioritas rumah sakit itu sendiri ada beberapa apa namanya selain SKP juga kan SKP juga ada, terus juga dikelompokkan lagi tentang pelayanan apa tuh apa namanya kalau yang di prioritas itu kalau nggak salah itu ada tentang apa namanya Ya, pelayanan pelayanan klinik klinis prioritas. pelayanan prioritas, strategi, manajemen resiko, seperti kalau kita misalkan rumah sakit pendidikan, ya mungkin nanti indikator mutu PPK-nya. Nah itu yang menjadi tantangan tuh yang baru seperti itu. Karena kalau SKP memang sudah berjalan, gitu kan? SKP sudah berjalan. Hanya kita nanti menjelaskan apa sih indikator mutu unit itu kan kalau di Metro banyak ya di unit itu bisa ada sampai 10 sampai ada 11 gitu kan karena semua indikator mutu SKP itu 6 sasaran keselamatan pasien itu masuk ke dalam unit dan juga untuk PPT-nya juga yang izin itu jadi itu masuk ke dalam unit seperti itu. Nah, itu kan memang mereka harus mengukur untuk indikator-indikator yang seperti itu. Nah, nanti ditambah lagi untuk apa namanya indikator mutu yang memang mau menjadi penilaian kinerjanya mereka seperti itu. Indikator penilaian kinerja mereka juga indikator yang memang mereka mau apa namanya mau ditingkatkan seperti itu. Nah, untuk data, jadi kita sudah mengukur, datanya udah ada, tinggal hanya kita jelaskan ke surveyor, ini yang dimaksud dengan, apa namanya, sasaran keselamatan pasiennya, ini yang, terkait dengan manajemen resikonya, ini yang terkait dengan pelayanan klinis, prioritasnya, ini yang terkait dengan, mutu prioritasnya. Jadi pada saat surveyor nanya, jadi teman-teman di unit kita udah mengkelompokkan ini ya yang dimaksud dengan strategi itu nanti indikatornya yang ini. Nanti terkait manajemen risiko ini nanti indikatornya yang ini ya kalau ditanya seperti itu. Jadi di awal-awal setelah kita mau sebelum kita akre itu, jadi dalam sebulan tuh kita menginikan lagi ke unit dan PIC data mendekatkan kembali inilah kalau ditanya kalau tentang masalah indikator mutu prioritasnya yang ini data unitnya ini SKP-nya ini strateginya ini gitu jadi memang data itu memang sudah ada seperti itu hanya mengkumulasinya aja sih dok gitu mengelompokkan pengelompokannya aja yang belum apa namanya Starkes gitu. Nah, di saat mau mendekati ya barulah itu kita apa namanya rubah kembali untuk penetapan SK mutunya apa SK indikator mutunya itu kita revisi semua di 1 bulan sebelum di menjelang kita rubah semua tuh SK penetapan indikator mutunya sesuai mengikuti Starkes profil indikatornya juga kita rubah sesuai dengan Starkes gitu. Jadi datanya itu memang apa namanya ya memang yang diminta itu yang diminta oleh surveyor itu yang terakhir itu yang sesuai dengan Starkes gitu. Nah justru itu yang Starkes. Nah kalau misalkan belum kalau bisa ya udah ada pengukuran dalam 1 bulan seperti itu. Jadi mereka juga kalau misalkan mereka tetap meminta untuk indikator mutu yang sesuai dengan Starkes. Kalau bisa 3 bulan atau 1 bulan itu sendiri. Seperti itu. Itu sih dok. Iya, iya. Jadi Kak Septi tadi udah dijelaskan panjang lebar ya. Memang tetap diminta sesuai dengan indikator mutu yang ada di Starkes. Nah, tapi ternyata komite mutu perannya komite mutu terutama komite mutunya Kak Diat nih ya perannya itu tinggi sekali ya. Jadi bisa untuk sampai
tetap menggunakan yang lama, kemudian langsung merubah indikator mutunya sesuai untuk yang prioritas rumah sakit, langsung ada penetapan, sehingga pada saat dikomunikasikan dengan para surveyor yang datang waktu itu, para surveyor akhirnya mengokein begitu ya, Kak Diat ya? Iya, betul dok. Mereka paham Ya, dan mengerti. iya, jadi kakak-kakak yang ada di sini nggak usah terlalu apa ya untuk yang perubahan standar. Jadi PMKP itu perubahan standarnya terutama tadi Kak Dia sudah menyampaikan di indikator mutu prioritas rumah sakit ya. Nah, itu memang nanti untuk kalau kita masih ada data-data yang masih memakai senar satu-satu, tapi memang harus ada karena ada EP-EP-nya yang nanti harus dinilai untuk indikator mutu prioritas gitu ya Kak Diat ya. Iya Oke, dok. Kak Septi kira-kira sudah menjawab belum? Mudah-mudahan sudah menjawab ini Kak Septi. Ini saya menyapa juga ada Kak Dina Permata baru bergabung, Kak Hera Silmi, terima kasih sudah bergabung. Ada Kak Aida juga, Aida Fatan juga sudah bergabung, Kak Ade. Wah ini orang orang keren-keren. Ada Kak Koirul Umam ya, Kak Irul ini anggota member baru IAMARSI juga dari Surabaya. Selamat bergabung Kak Irul, Kak Dokter Irul. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada wah ini banyak juga yang bergabung nih ya. Silakan kakak-kakak kalau mau bertanya. Jadi gini, ya Marsi memang punya WA, punya Telegram group gitu ya. Kalau mau bertanya langsung di sini itu bisa di paling bawah dari layar kakak-kakak sekalian ada tambahkan komentar. Mau bertanya di Telegroup juga boleh, Telegroup, WhatsApp group gitu ya. Kalau bertanya di sini, yang ada di sini juga jadi bisa membaca gitu. Jadi bisa terlihat juga ke semua. Nah, jadi Kak Septi tadi pertanyaannya ya untuk apakah kita harus menunjukkan program PMKP yang versi SNARS satu-satu itu masih bisa asalkan indikator mutu prioritas rumah sakitnya ada penetapan yang baru. Oh Kak Septi ini juga bertanya nih sebelumnya. Eh, di Pokja PMKP, oh terkait ya di Pokja PMKP ada penyesuaian rincian program PMKP. Bagaimana ya dok? Nah itu tadi sudah dijawab ya, jadi terutama untuk indikator mutu prioritas rumah sakit. Kalau yang sebelumnya kan satu area pelayanan klinis lalu kemudian menjadi bagi-bagi menjadi IAM, IAK, ISKP. Nah, untuk satu-satu kan begitu ya. Nah, untuk yang sekarang di indikator mutu prioritas rumah sakit itu ada 10 item ya Kak Diat ya, kalau nggak salah ya. Kak Diat ini ahlinya nih. Ya, terima kasih love-love-nya. Terima kasih Kak Eka. Oh, keren katanya Kak Diat dan Kak Nuki. Kak Eka juga keren ya. Kak Christine Sirait baru bergabung. Kak Mauliana Yunus. Kak Aprerisa Putri. Wah ini orang-orang penting juga di rumah sakitnya. Silakan. Tadi juga sudah saya sampaikan di chat IG ini ya. Kalau kakak-kakak yang merupakan lulusan S2 administrasi dan manajemen rumah sakit, silakan untuk bergabung jadi anggota IAMARSI dengan mengeklik link di https://bit.ly/rek anggota IAMARSI dengan huruf R, A, dan IAMARSI-nya huruf besar untuk kita bergabung. Tapi sebelum mengeklik link itu, silahkan kakak-kakak sekalian mempersiapkan ada pas foto terbaru dengan latar belakang merah, ada soft copy ijazah S2 Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit, ada soft copy KTP, surat persetujuan mematuhi ADART IAMARSI, nanti ada juga di link itu. Kemudian yang penting ini follow, like, dan komen di IG IAMARSI. Kakak-kakak sekalian kan yang sudah bergabung di sini sudah pasti sudah tahu ya IG IAMARSI @IAMARSI 2021. Silahkan di follow, like, dan komen dan kirim bukti screenshotnya di link tersebut. Kalau ada kesulitan, kok rasanya sulit banget ya mungkin untuk kakak-kakak yang lain, silakan menghubungi sekretariat IAMARSI via WA. Silahkan ya untuk WA ke Kak Nike. Kak Nike juga sudah bergabung di sini di 081553017202. Saya ulangi di 081553017202. Nanti pasti dibantu. Kak Nike ini sangat gercep kalau membantu ya. Oke, ada Kak Handrik Kelana, ada Kak Rangga Dimas juga sudah bergabung.
eh, kita sudah tidak terasa sudah kurang 8 menit lagi ini. Oh, ada Kak Dewi. Kak Dewi ini dari rumah sakit swasta besar juga ya di Jakarta Selatan. Kak Dewi, terima kasih sudah bergabung. Dewi.rs88. Ini juga orang yang sangat antusias ya kalau ada acara-acara terkait akreditasi rumah sakit seperti ini. Saya rangkum sedikit ya Kak Diat dan kakak-kakak sekalian. Jadi untuk bulan ini ya Marsi mengadakan acara bintang rumah sakit, yaitu bicara tentang rumah sakit yang terkait dengan acara terkait dengan tema bagaimana kalau kita akreditasinya itu dengan lembaga KARS. Jadi sudah ada ya narasumber kita itu menyampaikan tadi bahwa surveyornya juga welcome, memang masih mematuhi prokes ya dengan ketat ya, memang karena memang masih COVID belum dinyatakan selesai begitu ya. Jadi baik surveyor maupun rumah sakitnya Kak Diat ini sangat patuh terhadap standar prokes. Jadi kalau alatnya dipindah tangankan, misalkan HP yang sebagai mic begitu ya Kak Diat ya, dipindah tangankan itu didesinfeksi dulu, kemudian APD-APD-nya juga lengkap pada saat keliling ya Kak Diat ya. Dan itu bukan merupakan suatu hambatan ya saya kira. Terus kemudian ada excuse misalkan, oh sebelumnya masih pakai sinar satu-satu, oh nggak apa-apa dirubah dulu penetapannya khusus untuk indikator mutu prioritas ya. Jadi sangat menyenangkan ya Kak Diat untuk melakukan atau menjalani akreditasi ini dengan lembaga akreditasi KARS. Begitu ya Kak Diat ya? Iya. Ya. Lalu ternyata peran komite mutu itu dalam menyelenggarakan akreditasi ini tinggi sekali ya Kak. Jadi tadi disampaikan bahkan sampai mempersiapkan MC pada saat acara ya, MC-MC yang pada saat telusur itu mereka harus menyampaikan unit ini apa, isinya unit ini bagaimana, kemudian standar-standar di unit itu bagaimana pemenuhannya, begitu ya, dipersiapkan semua oleh komite mutu, begitu ya Kak Diat ya? Iya, betul. Oke, terakhir nih Kak Diat ini. Oke, sebentar saya sapa dulu. Ada Kak Ahmad Nurkolil sudah bergabung. Kak Ripan Setiawan Putra sudah bergabung. Kak Yuni Wardani, Kak Lucia Yohana, terima kasih sudah mulai mengikuti IG Ia Marsi. Silahkan nanti uh, terus memantengi acara-acara Ia Marsi ya. Kita rutin ya. Nanti ke depan yang bulan September tuh tanggal 17-18 September kita ada workshop offline. Kemudian ada webinar, bahkan sampai nanti tahun 2023 semua acaranya sudah ada. Silakan dilihat terus IG ya Marsinya. Kak Pungki Hapsari, Kak Meria Yunia, terima kasih sudah bergabung. Oke, terakhir kali Kak Diat untuk tips dan triknya ini, karena kan bagaimana ya, apalagi Kak Diat waktu itu direncanakan Desember, tiba-tiba Agustus. Lalu harus memantau semua kabit, unit, harus membuat tim-tim yang baru sesuai prognas yang baru. Nah, tips dan triksnya buat komite mutu rumah sakit lain, kakak-kakak yang ada di sini yang sudah gabung di acara ini, apa ya tips triknya gitu yang mungkin langsung bisa dilaksanakan di rumah sakit kakak-kakak sekalian. Silakan Kak Diat. Apa ya, tips dan triknya. Pertama, saya pastinya membuka mata semua teman-teman di unitnya masing-masing, dan juga juga support dari kepala bidang ya dan manajemen ya. Jadi jadi kita melakukan kita berusaha untuk menyemangati mereka, ini bukan sesuatu hal yang baru sebenarnya gitu kan. Akreditasi kita sebelumnya sudah pernah menjalani seperti itu. Nah, ini kita mau menjalani kembali nih gitu kan. Di mana saya selalu mengingatkan, selalu menyampaikan keberhasilan rumah sakit tidak hanya dipegang oleh komite mutu sendiri, seperti itu. Jadi keberhasilan rumah sakit adalah
keterlibatan unit itu sendiri, seperti itu. Karena semuanya yang menjalankan itu unit, gitu kan, bukannya komite mutu. Komite mutu itu hanya berperan untuk memfasilitasi, membantu, memberikan saran, memberikan arahan, memberikan masukan, seperti itu. Jadi saya lebih menekankan ke unitnya, ayo dong gitu kan, ayo dong gerak unitnya, supaya gimana nih unitnya supaya bisa menjadi lebih baik lagi gitu kan, ayo dong lengkapi pedomannya, pedoman perorganisasiannya, SPO-nya, pengukuran indikator mutunya, supervisi supervisi dari unitnya, seperti itu. Dan juga sama kepala bidang langsung, ayo gerak apa yang sudah dapat arahan dari komite mutu, di support tuh gitu. Kalau misalkan tidak mengerti, ayo kita duduk bareng, apa sih yang tidak mengerti, ayo kita buat bareng-bareng, seperti itu. uh, jadi lama-lama mereka mungkin pada awalnya mereka udah capek dengan pelayanan, tetap juga harus membuat suatu mereview SPO, ngelengkapin dokumen semuanya seperti itu kan. Tapi ayolah kita minta waktunya sebelum 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 pulang kita ketemu, kita lengkapi, kita perbaiki seperti itu. Awalnya menjadi beban, tapi akhirnya ya mereka paham dan mengerti, dan mereka tahu tujuannya kita itu, kita kalau kita sih mau lulus paripurna ya, itu kita target, ayo dong kita bisa nih lulus paripurna. Lulus paripurna itu dari unitnya loh, bukan dari komite mutunya, seperti itu. Jadi mereka akhirnya paham dan mengerti. Akhirnya mereka pada saat setelah akreditasi, dok saya ini baru paham loh dok cara buat ini, cara buat cara membuat SPO-nya, cara membuat program kerjanya, cara membuat pedoman segala macam, yang sudah ini. Mereka akhirnya bisa paham dan mengerti, dan akhirnya mereka bersyukur saya bisa lebih ngerti, bisa lebih paham seperti itu. Nah mungkin apa ya? Jadi pada dasarnya semuanya itu dasarnya ada di unit. Jadi gimana kami memberikan pengertian dan pemahaman di unitnya itu tersebut, bagaimana itu pentingnya kita menjalankan suatu pelayanan sesuai dengan standar yang sudah kita buat. Itu sih dok. Wah, mantap nih Kak Diat ini. Kak Diat, ini ada satu lagi dari Kak Septi. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Jadi tetap disesuaikan ya dok, sesuai dengan Starkes. Apakah surveyor tuh tetap meminta dokumen lama yang senar satu-satu dok? Silakan Kak Diat. Ini sih mereka nggak minta dokumen lama, mereka minta sesuai dengan Starkes itu aja. Mereka membaca sesuai dengan elemen dan instrumennya Starkes. Tidak minta lebih dari situ. Hanya minta apa yang sudah ada di standar yang sudah diminta. Itu sih. Ya, jadi Nggak kalau minta yang lain. nggak yang ke yang lain-lain ya Kak Diat ya, disesuaikan sama start instrumen ya, dan beruntung Kak Diat tadi sudah menyampaikan bahwa rumah sakitnya bermitra dengan KARS, sehingga KARS itu kan sudah punya instrumen Starkes, jadi ya sudah ikut yang instrumen Starkes aja gitu ya, nggak jauh-jauh dari situ gitu ya Kak Diat ya. Wah Iya. ini masih banyak yang baru bergabung, wah ini benar-benar ya hebat ini Kak Diat ini penyampaiannya, sehingga masih banyak yang mengikuti ya sampai dengan saat ini. Oke, terima kasih banyak untuk tips dan triknya Kak Diat. Jadi kakak-kakak yang ada di sini yang saat ini mungkin lagi istilah kata seperti aduh ribet gitu ya, mau akreditasi, urusan rumah sakit juga masih jalan terus gitu ya. Jangan khawatir, tadi sudah disampaikan panjang lebar eh, bagaimana komite mutu memfungsikan para unit, para kabit atau unit di rumah sakitnya, sehingga nanti mereka sendiri yang bekerja mengerjakan standar-standar akreditasi. Nah, kalau begitu ini yang menggelitik deh Kak Diat. Kan Kak Diat udah selesai nih akreditasi nih Agustus ya, tanggal 8, 10, 11 ya. Udah selesai, udah terima hasil nih paripurna. Nah, terus ke depannya gimana Kak? Berhenti apa enggak nih standar-standar akreditasinya di rumah sakitnya Kak Diat nih? Gimana tuh?
Ya, kita udah lulus paripurna juga kita masih mendapatkan kalau istilah itu ini ya ada rekomendasi dan tindak lanjut dari KAS gitu kan. Kita juga membuat PPS, ada PPS yang mesti kita apa namanya kita kerjakan, kita mengirim kurang lebih dalam waktu 1 bulan. Nah, kita kan sudah mendapatkan arahan, apa namanya masukan dari surveyor. Jadi di sini juga di unit juga tidak berhenti sampai sini dong, seperti itu. Jadi mereka lebih tahu apa yang harus mereka kerjakan untuk kesehari-hariannya, seperti itu. Dan mereka sudah lebih paham. Nah di sini jadi bagaimana komite mutu itu melihat supaya mereka berkonsisten menjaga standar yang sudah yang sudah baik gitu kan. Jadi menjaga secara konsisten standar yang sudah baik, yang sudah menurut dari hasil survei itu sudah baik untuk pelaksanaan. Dan kita harus konsisten untuk menjaganya seperti itu. Apa namanya? Jadi karena mereka sudah paham dan mengerti, jadi itu lebih mudah sih dok, lebih mudah. Jadi mereka lebih mudah untuk mengerjakannya karena sudah tahu arti dan maksud pekerjaan mereka di unitnya seperti itu. Nah, komite mutu tetap selalu melakukan supervisi ke dalam unit. Apakah mereka konsisten dalam melakukan penginputan data, pelaporan, apa namanya, pengisian berkas rekam medis, seperti itu. Misalkan dalam kepatuhan membaca SPO, kayak seperti itu. Jadi apa namanya juga komite mutu hanya melakukan supervisi di unitnya untuk konsistensi melakukan standar-standar akreditasi tersebut sih Bu. Seperti itu. Jadi tidak berhenti di sini, tapi tetap terus berjalan karena akreditasi bukan suatu kewajiban suatu rumah sakit untuk melakukan akreditasi. Dimana juga nanti kita akan melakukan akreditasi kembali kurang lebih 4 tahun kemudian gitu. Seperti itu. Oke, jadi memang nggak berhenti ya rumah sakit kakak juga itu setelah selesai akreditasi dan dapat paripurna masih terus menjalankan standar-standar. Kedepannya juga masih begitu ya Kak Diat ya. Tapi Iya dong. nanti disupervisi juga oleh komite mutu. Wah, ini menarik sekali ya perbincangan kita pada pagi hari ini. Jadi punya banyak, jadi bisa dapat banyak ilmu nih bagaimana kita nanti mempersiapkan, menjalani, terutama untuk kakak-kakak yang rumah sakitnya masih belum melaksanakan proses survei akreditasi ya. Silahkan nanti mengikuti tips-tips dan trik yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Diat ya. Saya juga mau menyapa dulu ada Kak Yusrif Arkan baru bergabung, Kak Silona, Kak Wibawa Putra, Kak Mumun Emila. Kak Mumun apa kabar nih? Kak RR Ani ya. Oke, baik. Tidak terasa ya kita sudah sampai 1 jam lebih ini ya, sudah jam 10 lebih. Ya karena menarik ini perbincangannya kakak-kakak juga kakak-kakak yang ada di sini. Oh ada Mas Agus Purwono, Kak Christine Sirait sudah mengikuti IGIA Marsi. Terima kasih Kak Christine Sirait. Ada Kak Dina MS Glow. Wah, ada Kak Arni Lovers juga ikut ya di sini. Kak Linda Nur Cahya. Oke, semua sudah uh, mengikuti ya dari awal sampai akhir. Semua sudah dikupas, tapi kok rasanya beberapa pertanyaan ini masih pada masuk ini di Oke, ada yang masuk di WA saya juga gitu ya, Wapri gitu. Mungkin masih pada malu-malu untuk bertanya di sini, tapi memang sebagian besar tadi sudah dijawab, diutarakan oleh Kak Diat ya. Eh, Waktu jualah yang memisahkan kita. Kalau kalau kita bicara akreditasi dengan Kak Diat ini, kan rasanya nggak habis-habis ya, karena perjuangannya di dalam komite mutu juga perjuangannya mantap sekali nih Kak Diat ini. Cuman memang kita harus mengakhiri IG Live saat ini, tapi jangan khawatir, nanti masih akan ada IG Live berikutnya dengan lembaga-lembaga akreditasi yang lain, dengan topik-topik yang lain, dengan hal-hal yang masih akan mengupas tentang akreditasi karena lagi happening ya saat ini. Silakan kakak-kakak yang bergabung sekarang untuk
tetap melihat IG Iamarsi, mengikuti, like, dan komen juga untuk setiap acara-acara Iamarsi. Akhir kata, Kak Diat, ada yang mau disampaikan lagi nih? Eh, tetap semangat kakak-kakak semua untuk rumah sakit yang melakukan nanti ya batas waktunya kan opsinya tahun ini sih pasti kakak-kakak akan melakukan akreditasi karena kakak kan masa sertifikat eh, perpanjangan itu berakhir di bulan Februari seperti itu Februari 2023 tetap semangat jangan takut eh, akreditasi itu mudah dan menyenangkan. Seperti itu. Nah, ya, canggih dan menyenangkan ya. Waduh, ini Iya. mau kita tutup, tapi ada pertanyaan satu lagi deh dari Kak Arni Lover. Selamat siang, maaf mau bertanya. Indikator nasional ada 12 atau 13? Ada 13. pertanyaan 13 ya. Oke, sudah dijawab. Terima kasih. Oh, dari Kak Ade Herawati. Terima kasih ilmunya Kak Diat. Oke, terima kasih banyak ya Kak Diat. Oke, baik. Terima kasih Kak Diat dan kakak-kakak sekalian yang ikut eh, yang mengikuti IG Live perbincangan atau seputar akreditasi pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk follow, like, dan komen IG Iamarsi dan acara-acara Iamarsi lain silakan untuk tetap mengikuti. Terima kasih, selamat pagi, salam pekik. Salam. Terima kasih. Saya close Terima ya. kasih. Terima kasih Kak Diat. Sama-sama dok. Tetap maju ya rumah sakitnya. Saya close. Terima kasih semua. Ya.